lagi ke Random Video with Nijaya. Setelah aku banyak share tentang beasiswa di luar negeri ataupun studi exchange untuk para pelajar maupun mahasiswa, hari ini aku kepingin banget buat video tips mempersiapkan kuliah di luar negeri. Jadi kalian gak perlu bingung ataupun merenung harus memulainya dari mana, harus mempersiapkannya dari mana, karena ini sudah diurutkan dan dirangkum secara singkat, padat, dan jelas. Anjay! Dan pastinya video ini cocok banget untuk kalian. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai videonya sekarang yuk. Langkah pertama, kamu pikirin alasan kamu harus kuliah di luar negeri. Nah, pastinya kan kalian tuh akan hidup di negara orang dan budaya yang berbeda dengan orang-orang yang memiliki sifat yang berbeda dengan orang Indonesia. Kalian harus pikirin alasannya tuh kamu harus kesana tuh apa gitu loh. Nah, kalian juga bisa tulisin dampak positif sama negatifnya kalau kalian kuliahnya di luar negeri. Lalu juga kamu harus punya role model atau punya motivasi terbesar kamu kenapa kamu harus kuliahnya di luar negeri, agar kalian tuh tidak menyesal dalam memilih keputusan. Jadi misalnya kalau kalian misalnya udah sampai di sana terus malah kalian nyesel, terus kalian menjadi malas-malasan kuliah, jadi kan buang-buang duit kan. Nah, usahain kalian harus memikirkannya dengan matang. Kalau kalian memutuskan untuk kuliah di luar negeri, kalian langsung membuat rencana yang matang. Nah, karena kalian udah niat nih, pastinya kan nggak boleh mager untuk mencari informasi. Di sini informasi tuh udah banyak banget di internet, di Google, di YouTube. Aku sendiri ada loh informasi terkait misalnya beasiswa persyaratannya juga di channelku juga lengkap gitu. Nah, kalian tuh harus cari informasi misalnya mau kuliahnya di universitas mana, kamu tuh maunya belajarnya di mana gitu, misalnya di negara Jepang atau di Dubai, juga banyak kan negara-negara. Kalian tuh tinggal memutuskannya saja. Apalagi nih misalnya kalian tuh nggak mau bebanin orang tua, karena kan kuliah di luar negeri itu tuh pasti makan duit banyak ya, sampai bisa-bisa ratusan juta rupiah per satu semesternya. Nah, kalian juga bisa cari informasi beasiswa. Lalu nih paling penting, cari informasi juga terkait tentang asuransi. Apakah di universitas kamu ini ada asuransi gratis atau enggak? Karena misalnya itu sangat penting banget kalau kalian amit-amit ya kecelakaan atau misalnya kalian sakit harus dibawa ke rumah sakit negara tersebut, kan gak ada yang tahu, karena biaya rumah sakit di sana mungkin 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi usahakan kalian harus punya asuransi kesehatan. Kalian sudah mencari informasi terkait universitas yang kamu pilih, kalian langsung bisa bilang ke orang tua, langsung kalian yakinin ke orang tua kalau misalnya kalian bisa mandiri atau kalian bisa menjaga diri. Dan juga kamu sebaiknya kasih fotonya, saya pengen kuliahnya di tempat ini. Misalnya kalian yang nggak jago berbicara di depan orang tua gitu, atau takut bilang ke orang tua, kalian bisa banget buat PowerPoint gitu loh. Jadi kalian jelasin mengapa aku harus kuliah di sini, mengapa harus di sini gitu, atau enggak semua rinciannya semuanya kalian desain di PowerPoint. Jadi tuh kayak orang tua tuh langsung bener-bener, oh, anak ini benar-benar seniat ini dan benar-benar kayak pengen di sini gitu loh. Lalu juga kadang kalian pakai PowerPoint ini, jadi keputusan diiyain sama orang tuanya tuh lebih tinggi kan. Gitu juga sih. Good luck semuanya. Setelah kalian mendapatkan izin dari orang tua, lalu kalian siapkan dokumen-dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lainnya. Misalnya kayak nilai raport yang ditranslatein ke bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Nah, di sini kalian harus butuh jasa translator. Nah, kalau nggak mau ribet, kalian bisa banget
pakai jasa yang urusin semuanya gitu loh. Jadi kalian tuh terima beres, terus yang daftarin tuh mereka juga, ada tapinya kalian harus keluarin duit yang banyak gitu, kayak ngeluarin duit yang lebih banyak gitu ya, daripada yang harus translatein yang satu-satu gitu. Terus juga kalian siapin visa sama pasportnya, usahain dipisahin karena kan banyak banget dokumennya, takutnya keselip atau apa jadi hilang, jadinya ya ribet lagi deh gitu. Lalu setelah proses mempersiapkan dokumen-dokumen, kalian harus mempersiapkan tes. Untuk kalian yang pakai beasiswa, biasanya setelah lulus dari tes pemberkasan, kalian biasanya langsung tes tulis maupun tes wawancara yang saingannya itu se-Indonesia. Ya masih biasa sih menurut aku ya, karena nanti setelah misalnya kalian lulus tes yang di Indonesia, kalian diberangkatkan ke luar negeri, lalu memulai tes lagi masuk ke universitasnya yang saingannya dari berbagai negara. Belum lagi biasanya tuh soal ujiannya itu tuh dalam bahasa negara tersebut, misalnya kayak bahasa Korea atau bahasa Kanji, yang pastinya tuh kalian sebelum melakukan tes, kalian tuh belajar bahasa dulu selama 1 tahun, atau itu lebih rumit dan pastinya tuh banyak banget di situ orang pinternya kan. Jadi kalian harus mempersiapkan tes, banyak-banyak belajar juga, dan semoga kalian beruntung. Walaupun nih aku ngasih pahit-pahitnya nih, misalnya soalnya susah bahasa Inggris, banyak orang pinternya, tapi kalau misalnya kalian udah bertekad untuk sekolah di luar negeri, pasti kalian tuh banyak-banyak belajar, dan aku yakin kalian tuh semuanya pasti bisa mengerjakan soal tersebut. Kalian tuh harus pede lulus dalam ujian tersebut, dan harus kerja keras ekstra untuk belajar. Jadi semangat pejuang lolos kuliah di luar negeri. Lalu kalian tuh harus mempersiapkan biaya hidup di luar negeri. Biasanya kan pasti biaya hidup di luar negeri itu lumayan mahal daripada yang di Indonesia. Walaupun misalnya kalian dikasih uang jajan dari pihak beasiswa tersebut, atau enggak kalian juga dikasih dari pihak orang tua, tapi kalian tuh harus banyak-banyak berhemat. Lagi misalnya kalau diajakin nongki sama teman-teman, yang pastinya kan harus ngeluarin duit yang banyak gitu. Belum nanti ke kafe, belum makan siangnya, atau nanti kalian usahakan harus berhemat-hemat uang, atau enggak kalian melakukan part time. Lalu mempelajari budaya-budaya dari negara yang dituju atau negara tersebut gitu lah. Nah, usahain kalian tuh nonton di YouTube gitu loh, misalnya ada culture shock di negara ini tuh apa sih gitu. Jadi tuh biar kalian tuh nggak kaget gitu loh. Misalnya adat berteman, adat bertamu tuh kayak gimana sih, kalian tuh usahain cari informasi tersebut di YouTube gitu loh. Dan kalau misalnya mengalami kejadian tersebut, jadi kalian tuh tahu harus bagaimana. Itu aja sih 7 tips dari aku mempersiapkan kuliah di luar negeri. Nah, pastinya banyak plus minusnya, jadi kalian usahain membuat keputusan dari lubuk hati kalian, jadi kalian gak menyesal. Kalian yang lagi menunggu pengumuman beasiswa di luar negeri, banyak-banyak berdoa dan harus pede aja, harus yakin kalian pasti bakal lolos. Semoga kalian diterima, semangat semuanya pejuang kuliah di luar negeri. Sekian video aku kali ini, jangan lupa klik like, subscribe, komen untuk menambah semangat aku membuat konten-konten. And jangan lupa follow Instagram aku @nidaya. And I'll see you guys next video. Bye bye.